Selamat bertemu kembali di kelas keamanan data. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dari yang minggu lalu, materi minggu lalu, yaitu kriptografi klasik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang chip persubstitusi. Nah, jadi salah satu kelemahan chip persubstitusi itu adalah ia tidak bisa menyembunyikan hubungan statistik antara huruf-huruf plaintext dengan huruf-huruf ciphertext. Jadi huruf yang paling sering muncul di dalam plaintext itu akan sering muncul pula di dalam ciphertextnya. Nah, jadi kelemahan ini akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kriptanalisis dengan metode analisis frekuensi. Metode analisis frekuensi ini adalah materi yang pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi, metode ini didasarkan dari banyaknya kemunculan huruf. Kemudian nanti setelah ini akan ada tampil slide, yaitu menampilkan tabel 1 yang memperlihatkan tabel frekuensi kemunculan huruf-huruf alfabet yang diambil dari sampel yang mencapai 300.000 karakter di dalam sejumlah novel dan surat kabar. Kemudian ada gambar 1, itu adalah yang memperlihatkan histogram dari tabel frekuensi tersebut. Jadi yang pertama, tabel pertama ini frekuensi kemunculan relatif huruf dalam teks bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ini terdapat sejumlah tabel frekuensi sejenis yang dipublikasikan oleh volunteer lain. Namun secara umum ini presentasi kemunculan tersebut konsisten pada sejumlah tabel. Nah, jadi tidak jauh berbeda. Untuk gambar 1 ini memperlihatkan histogram dari tabel frekuensi atau tabel yang pertama tadi. Nah, jadi dari tabel atau histogram tersebut dapat disimpulkan bahwa huruf yang paling sering muncul di dalam teks bahasa Inggris adalah huruf E, selanjutnya huruf T, A, dan O. Kemudian untuk yang gambar A ini adalah histogram yang memperlihatkan frekuensi kemunculan huruf di dalam teks bahasa Inggris, sedangkan untuk yang B itu adalah urutan frekuensi kemunculan huruf dari yang paling sering ke yang paling jarang. Jadi untuk langkah dalam analisis frekuensi itu ada 4. Untuk yang pertama ini kita asumsikan plaintext dienkripsi dengan cipher abjad tunggal. Kemudian untuk yang kedua yaitu hitung frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf di dalam ciphertext. Yang ketiga itu kalian membandingkan hasil dari langkah 3 dengan tabel yang pertama tadi. Huruf yang paling sering muncul di dalam teks bahasa Inggris adalah huruf E. Jadi huruf yang paling sering muncul di dalam ciphertext kemungkinan besar adalah huruf E di dalam plaintextnya. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu kalian mengulangi untuk huruf dengan frekuensi terbanyak berikutnya. Kemudian di dalam cipher abjad tunggal ini setiap huruf plaintext selalu diganti dengan huruf yang lain, dan setiap huruf yang sama selalu diganti dengan huruf ciphertext yang sama pula. Jadi perlu kalian ingat juga, di dalam praktek kriptanalisis ini, frekuensi kemunculan huruf yang bermanfaat biasanya hanya 2-3 huruf pertama yang paling sering muncul saja. Sedangkan untuk huruf keempat dan seterusnya ini hasilnya sering tidak tepat. Jadi biasanya 2 atau 3 huruf yang paling sering muncul di dalam pesan akan dipasangkan dengan E, T, dan A. Sedangkan huruf-huruf yang sering muncul berikutnya ini tidak selalu tepat dipasangkan. Namun, hasil pertama ini sudah cukup bagus untuk memberikan petunjuk terkaan huruf berikutnya. Nah, ini sudah memberikan terkaan yang bagus juga. Selain menggunakan frekuensi kemunculan huruf, frekuensi kemunculan bigram dan trigram ini juga sangat membantu dalam kriptanalisis. Nah, ini misalnya jika cipher mengenkripsi huruf A menjadi T, maka semua huruf A di dalam plaintext juga diganti dengan T. Begitu juga kalau misalnya ada huruf M dienkripsi menjadi Z, maka semua huruf M di dalam plaintext pasti diganti dengan Z. Nah, jadi hasil ini nanti akan membantu proses penarkaan kata-kata di dalam ciphertext. Nah, kalian coba perhatikan contoh yang jadi kalau misalnya terdapat ciphertext yang panjang sebagai berikut. Nah, ini spasi tidak dihilangkan. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan untuk kriptanalisis itu adalah menghitung frekuensi kemunculan
masing-masing huruf. Ini bisa kalian lihat di tabel 2. Jadi huruf yang paling banyak muncul yaitu adalah huruf G sebanyak 52, kemudian diikuti dengan huruf U sebanyak 46 dan seterusnya. Jadi kita lakukan untuk iterasi yang pertama. Jadi dari tabel di atas ini ya, dua huruf yang paling sering muncul itu adalah G dan U. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel 1 tadi, bahwa yang sering muncul itu adalah huruf E, dan untuk yang kedua itu adalah huruf T. Nah, jadi untuk membedakan antara ciphertext dan plaintext itu kita menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Untuk yang huruf besar itu adalah ciphertext, sedangkan huruf yang kecil itu adalah plaintext. Jadi kita asumsikan bahwa G itu adalah E, sedangkan U plaintextnya itu adalah T. Ini untuk iterasi yang pertama. Nah, jadi kita coba ganti. Semua huruf yang G itu kita ganti dengan E, kemudian yang U kita ganti T, sehingga kita dapatkan yang tertampil pada layar kalian masing-masing. Kemudian untuk iterasi yang kedua, nah jadi untuk hasil iterasi pertama tadi terlihat ada T, S, E itu muncul berkali-kali. Jadi kita mengetahui trigram yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris itu adalah the. Nah, jadi kita duga TSE itu adalah the. Sehingga kalau misalnya ada huruf S yang muncul itu adalah H, sedangkan untuk yang X itu adalah A. Kenapa X itu menjadi A? Karena X itu sering muncul sebagai huruf tunggal, yang itu kita perkirakan bahwa X itu adalah A. Jadi untuk analisis frekuensi ini kita memang banyak menerka-nerka. Nah, ini setelah kita gantikan, kemudian kita dapatkan potongan-potongan plaintext dan ciphertext seperti yang tertampil di layar kalian. Untuk itu ketiga itu tadi dari hasil yang iterasi kedua kita menemukan ada Q, E. Q ini masih sebagai ciphertext, E, T, T, E itu sudah sebagai plaintext, dan A itu adalah sebagai ciphertext. Jadi kemungkinan itu adalah kata letter. Jadi mungkin kita mungkinkan bahwa Q, E, T, T, E, A itu adalah letter, kemudian E, A, W, H itu adalah each, T, K itu mungkin to. Nah, jadi di sini kita menduga sementara Q itu sebagai L, A itu sebagai R, M itu sebagai S, W itu sebagai C, dan K itu sebagai O. Sehingga dapatkan hasil dari iterasi yang ketiga ini sebagai berikut ini yang ada di layar kalian masing-masing. Kemudian untuk iterasi yang keempat, nah jadi dari sini kita sudah mendapatkan banyak petunjuk untuk kata-kata lain, yaitu misalnya COR itu mungkin adalah for, OC itu mungkin adalah of, order itu mungkin adalah order, dan selanjutnya. Jadi kita kesimpulannya itu kita dapatkan yang ada di sini, dan kita coba mengubah lagi hasil substitusi huruf-huruf. Ini sudah kita dapatkan, sudah mulai membentuk, tetapi masih ada beberapa yang belum kita dapatkan hasil plaintextnya. Jadi lagi iterasi yang kelima. Jadi dari hasil iterasi yang keempat, kita dengan mudah itu menyimpulkan bahwa ini ada beberapa, ada SI, BP, LE itu sebagai simple, dan yang lainnya
Nah, ini kesimpulannya yang sudah kita dapatkan sehingga kita bisa melakukan substitusi lagi. Nah, hasil substitusinya itu seperti ini. Nah, untuk setelah itu kita buat tabel substitusinya sehingga kita dapatkan. Nah, ini untuk plain text-nya A sampai Z. Ciphertext-nya ternyata kita masih ada 2 yang kosong yang belum kita dapatkan. Nah, jadi 2 huruf yang tidak punya korespondensi substitusi itu adalah J dan K. Nah, ini bersesuai dengan tabel frekuensi kemunculan huruf di atas, di mana ada 2 huruf yang mempunyai frekuensi kemunculan 0, yaitu F dan P. Jadi kemungkinan huruf J dan K itu berkoresponden dengan huruf ciphertext F dan P jika ada. Nah, hasilnya dengan menambahkan tanda baca dan huruf besar ini seperlunya, maka kita dapatkan plain text aslinya kira-kira ini seperti yang sudah tertampil di layar kalian masing-masing. Nanti bisa kalian coba pahami lagi dan kalian cocokkan. Jadi ini untuk contoh yang selanjutnya, penerapan dari metode analisis frekuensi untuk kriptanalisis sesar Cipher. Jadi selain menggunakan exhaustive case search, bisa juga menggunakan metode analisis frekuensi. Jadi untuk contohnya, kita misalkan terdapat ciphertext yang ditulis dalam kelompok 5 huruf sebagai berikut yang bisa tertampil kalian baca di layar. Nah, kemudian ciphertext tersebut diketahui sebagai hasil enkripsi plain text dengan menggunakan sesar Cipher, tetapi nilai K atau jumlah pergeseran huruf itu tidak diketahui. Jadi 3 huruf yang paling sering muncul di dalam ciphertext itu adalah T sebanyak 13 kali, W-nya 11 kali, dan P itu adalah 9 kali. Kita coba dengan menggunakan T, kita duga bahwa huruf E plain text itu dienkripsi menjadi T ciphertext. Nah, jadi jarak pergeseran huruf antara E dan T itu adalah 15. Jadi seperti yang kita ketahui, prinsip dari sesar Cipher itu adalah pergeseran. Nah, jika kita menggeser huruf-huruf ciphertext 15 posisi ke kiri, kita akan mendapatkan tabel substitusi sesar Cipher seperti yang ada di layar ini. Jadi A itu berubah menjadi P, B itu berubah menjadi Q, dan selanjutnya. Kemudian hasilnya itu dengan menggunakan tabel yang sudah kita buat tadi, ciphertext itu akan didekripsi menjadi, nah sebelumnya itu seperti yang ada di layar ini, kemudian setelah kita susun kembali itu akan menjadi kata yang lebih kita mudah pahami. Kalau tadi itu kan masih dikelompokkan sebanyak 55. Nah, ini kita coba lihat kata-kata yang mengandung arti. Jadi kita pisah, misalnya untuk yang blok pertama dan yang kedua itu kita dapatkan N dengan NY, kemudian dan sampai selanjutnya. Begitu cara. Nah, untuk yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang Vigenère Cipher. Jadi untuk Vigenère Cipher ini mungkin adalah contoh terbaik dari cipher abjad banyak. Jadi algoritma ini pertama kali dipublikasikan oleh diplomat sekaligus juga sebagai kriptologis Prancis yaitu Blaise de Vigenère pada abad ke-16. Nah, meskipun Giovanni Battista Belaso itu telah menggambarkannya pertama kali pada tahun 1553 seperti yang ditulis di dalam buku La Cifra del Sic Giovanni Battista Belaso. Ini Vigenère Cipher itu dipublikasikan oleh Blaise de Vigenère pada tahun 1586. Tetapi algoritma ini baru dikenal luas 200 tahun kemudian yang diberi nama Vigenère Cipher. Jadi untuk Vigenère Cipher ini berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan abad ke-19. Ini berdasarkan dari paper pada tahun 2002. Kemudian Vigenère Cipher ini telah digunakan oleh tentara konfederasi pada Perang Sipil Amerika. Jadi perang sipil ini terjadi setelah pesan dan yang dienkripsi dengan Vigenère Cipher berhasil
pecahkan. Kemudian untuk Vigenère Chipper ini sangat dikenal karena mudah dipahami dan juga diimplementasi. Nah, chipper ini menggunakan bujur sangkar atau persegi untuk melakukan enkripsi seperti yang kalian bisa lihat nanti pada tabel Vigenère di gambar yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Untuk kolom yang paling kiri dari bujur sangkar ini menyatakan huruf-huruf kunci. Sedangkan baris paling atas ini menyatakan huruf-huruf plaintext. Kemudian setiap baris di dalam bujur sangkar ini menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan sesar chipper. Nah, kemudian untuk jumlah pergeseran huruf plaintext ini ditentukan oleh nilai numerik huruf kunci tersebut. Nah, misalnya A itu adalah 0, B itu 1, sampai seterusnya Z itu adalah 25. Jadi untuk contoh yang selanjutnya atau contoh untuk Vigenère Chipper, nah kita sebagai contoh kita punya huruf kunci C itu sama dengan 2, menyatakan huruf-huruf plaintext digeser sejauh 2 huruf ke kanan dari susunan alfabetnya, sehingga huruf-huruf ciphertextnya pada baris C itu adalah sedemikian rupa. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya, jadi bujur sangkar atau juga disebut sebagai Vigenère Square ini digunakan untuk memperoleh ciphertext dengan kunci yang sudah ditentukan. Nah, jadi jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka kunci ini dapat diulang penggunaannya sampai sebanyak plaintext yang kalian punya, jumlah karakter plaintext yang kalian punya. Ini sebagai contoh, kalau misalnya kita punya plaintext Indonesia adalah negara maritim dengan kunci mobil, nah maka penggunaan kuncinya itu bisa kalian lihat pada layar. Untuk plaintextnya masih tetap sama, Indonesia adalah negara maritim. Nah, untuk kuncinya itu kalian bisa ulang sebanyak jumlah karakter dari plaintext tersebut, mobil sampai jumlah yang sesuai dengan plaintextnya. Nah, kemudian setiap huruf plaintext itu akan dienkripsi dengan setiap huruf kunci di bawahnya. Nah, untuk mengerjakan enkripsi Vigenère Chipper ini kalian perlu melihat bujur sangkar jadi dari Vigenère. Nah, yang pertama itu kalian perlu tarik garis vertikal dari huruf plaintext ke bawah. Kemudian kalian tarik garis mendatar dari huruf kunci ke kanan. Nah, jadi perpotongan ini menyatakan huruf ciphertext. Kemudian untuk contoh yang kelima, yaitu kalau misalnya kita punya plaintext Indonesia adalah negara maritim, dienkripsi dengan kunci mobil. Karena panjang kunci ini tidak sama dengan plaintext, maka kuncinya akan diulang. Nah, jadi untuk huruf plaintext pertama I, kalian coba untuk tarik garis vertikal dari huruf I, lalu tarik garis mendatar dari huruf M. Nah, ini perpotongannya kalian bisa lihat di gambar yang ketiga. Nah, ini M dengan I itu perpotongannya itu adalah U. Nah, dengan cara yang sama kalian tarik garis vertikal dari huruf M dan tarik garis mendatar dari huruf O. Nah, jadi perpotongannya itu adalah B. Jadi untuk Vigenère Chipper itu memang sangat bergantung dari tabel Vigenère. Nah, jadi untuk enkripsi dan dekripsi dengan Vigenère Chipper ini dapat diformulasikan secara matematis. Kalau misalkan kunci dengan panjang M adalah rangkaian K1 sampai KM, plaintextnya itu adalah P1 sampai PT, dan ciphertext adalah rangkaian C1 sampai CT, maka enkripsi pada Vigenère Chipper itu dapat dinyatakan sebagai CI sama dengan di dalam kurung PI ditambah KR di modulus 26.
atau juga I sama dengan R dimodulus dengan M. Nah, kemudian pada contoh 5 tadi, huruf plaintext I itu dienkripsi dengan huruf kunci M. Jadi kalau untuk I nilainya itu adalah 8, M itu adalah 12, kemudian dimodulus 26. Jadi 20 26 itu hasilnya adalah 20. Kalau kita lihat itu sebagai huruf U dan sampai selanjutnya. Nah, kemudian dekripsi pada Vigener Cipher ini dilakukan dengan cara yang berkebalikan, yaitu kalian menarik garis mendatar dari huruf kunci sampai ke huruf ciphertext yang dituju, lalu dari huruf ciphertext tarik garis vertikal ke atas sampai ke huruf plaintext. Nah, jadi secara matematis untuk dekripsi itu dapat dinyatakan PI sama dengan CI dikurangi KR dimodulus 26. Kemudian kelemahan Vigener Cipher ini adalah kuncinya yang pendek dan diulang secara periodik. Jadi untuk memecahkan Vigener Cipher cukup menentukan kuncinya. Jadi jika panjang kunci diketahui dan tidak terlalu panjang, maka kunci dapat ditemukan dengan menulis program komputer untuk melakukan exhaustive key search. Jadi metode lain untuk mendapatkan kuncinya itu kalian bisa juga menggunakan, selain program atau coding, itu kalian dapat menggunakan metode Kaspersky. Jadi sebenarnya metode Kaspersky ini tidak bertujuan untuk menemukan kunci, tetapi membantu kalian untuk menemukan panjang kuncinya. Jadi sejarahnya yaitu orang yang pertama kali memecahkan Vigener Cipher pada tahun 1863 yaitu adalah Frederick Kaspersky. Nah, tetapi sebenarnya Charles Babbage itu telah mengembangkan cara yang serupa pada tahun 1854. Kemudian metode Kaspersky ini memanfaatkan keuntungan bahwa bahasa Inggris ini tidak hanya mengandung perulangan huruf, tetapi juga perulangan pasangan huruf atau triple huruf seperti TH, THE, dan sebagainya. Nah, dari perulangan kelompok huruf ini ada kemungkinan untuk menghasilkan kriptogram yang berulang. Jadi untuk contoh yang selanjutnya, kalau misalnya kita punya plaintext selamat datang dan selamat malam, kemudian kuncinya ABCD, kuncinya ini kalian ulang sebanyak jumlah karakter plaintext yang kalian punya. Nah, jadi pada contoh selamat dienkripsi menjadi kriptogram yang sama, yaitu adalah SFN-DMBV. Nah, tetapi kasus seperti ini tidak selalu demikian. Misalnya pada contoh berikut, ini kunci ABCDEF. Nah, selamat datang dan selamat malam, kunci ABCDEF, dan sampai seterusnya. Nah, kalau pada contoh ini, selamat itu tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama, tetapi secara intuitif hal ini dapat dijelaskan bahwa jika jarak antara dua buah string yang berulang di dalam plaintext ini merupakan kelipatan dari panjang kuncinya. Jadi maka string yang sama tersebut akan muncul menjadi kriptogram yang sama pula di dalam ciphertext. Nah, hal ini ditunjukkan pada contoh yang pertama. Kuncinya adalah ABCD dengan panjang 4, sementara string selamat muncul 2 kali dalam plaintext. Jadi jarak antara kedua selamat ini dihitung dari awal setiap perulangan string adalah 16 karakter, dan 16 itu adalah kelipatan 4. Nah, sedangkan pada contoh kedua ini kuncinya ABCDEF, panjangnya itu adalah 6. Tetapi 6 bukan kelipatan dari 16. Gitu. Seperti yang kalian bisa lihat di bawah, di gambar di bawahnya. Jadi jika jarak antara dua string yang berulang di dalam plaintext itu adalah kelipatan panjang kunci, maka dua string yang berulang tersebut akan selalu terkena kunci yang sama pula. Nah, maka ide dari metode Kaspersky ini adalah mencari panjang kunci yang merupakan faktor pembagi dari jarak dua string yang berulang.
Jika terdapat lebih dari 2 string yang berulang di dalam plaintext, maka yang dicari itu adalah faktor persekutuan dari semua jarak yang berulang. Nah, jadi maka dari itu untuk menentukan panjang kunci dengan metode Kasiski, langkah-langkahnya itu sebagai yang berikut. Yang pertama itu adalah cari semua kriptogram yang berulang di dalam ciphertext. Di sini yang dimaksud adalah pesan yang panjang biasanya mengandung kriptogram yang berulang. Kemudian kalian hitung jarak antara kriptogram yang berulang. Untuk yang kedua, hitung semua faktor atau pembagi dari jarak tersebut. Jadi faktor pembagi menyatakan panjang kunci yang mungkin. Kemudian kalian tentukan irisan dari himpunan faktor pembagi tersebut. Nah, nilai tersebut mungkin adalah panjang dari kunci. Jadi untuk contohnya, misalnya kriptanalisis memperoleh ciphertext seperti yang ada di layar. Kemudian kita lihat kriptogram mana yang berulang. Ternyata ada TIG dan juga LFVWIW. Nah, kita lihat juga jarak antara dua buah perulang TIG adalah 18. Kita cari faktor pembagi dari 18 itu adalah 2, 3, 6, 9, 18. 1 itu tidak kita masukkan ya. Nah, kemudian dari faktor pembagi itu menyeratkan bahwa panjang kunci kemungkinan adalah faktor-faktor tersebut. Kemudian jarak antara dua buah perulangan dari LFV WIW itu adalah 24. Kita cari juga faktor pembaginya itu ada berapa sih untuk 24. Jadi ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi dari faktor pembagi 18 dan faktor pembagi 24 kita cari irisannya. Ternyata kita temukan bahwa 2, 3, dan 6. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan panjang kunci itu kemungkinan besar adalah 2, 3, dan 6. Jadi setelah panjang kunci itu diketahui, maka panjang kunci itu dapat ditemukan secara exhaustive case search. Nah, jadi dengan mencoba semua kemungkinan kunci yang panjangnya sama, lalu kita melihat apakah hasil dekripsi itu merupakan kata yang bermakna. Tetapi ada juga teknik yang lebih cepat dibandingkan dengan exhaustive case search, yaitu dengan menggunakan metode analisis frekuensi. Nah, jadi untuk cara yang pertama, untuk metode analisis frekuensi, kalau misalnya panjang kunci yang sudah berhasil dideduksi adalah N, jadi setiap huruf kelipatan ke N pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Kemudian kita kelompokkan setiap huruf ke N bersama-sama sehingga kriptanalis ini memilih N buah pesan. Masing-masing dienkripsi dengan substitusi alfabet tunggal. Yang kedua, tiap-tiap pesan dari langkah 1 itu dapat dipecahkan dengan metode analisis frekuensi. Dan yang terakhir yaitu adalah dari hasil langkah kedua kriptanalis ini dapat menyusun huruf-huruf kunci, atau kriptanalis dapat menerka kata yang membantu untuk memecahkan ciphertext. Untuk contohnya, di contoh 9, kalau misalnya ada seorang kriptanalis memperoleh ciphertext dalam kelompok 5 huruf seperti yang tertampil di layar. Jadi kita cari dulu kriptogram yang berulang. Itu kita dapatkan ada UFV. Kemudian kita cari jarak antara dua buah UFV yang berurutan, itu adalah untuk yang pertama sampai yang kedua itu adalah 44. Jarak yang kedua sampai yang ketiga itu adalah 32. Kita cari faktor pembagi masing-masing. Nah, kemudian kita cari irisannya seperti yang tadi. Kita dapatkan 2 dan 4. Kita asumsikan dulu panjang kunci itu adalah 4, tanpa mengabaikan kemungkinan panjang kunci 2 huruf. Nah, sekarang kita kelompokkan pesan setiap kelipatan 4 huruf, dimulai dari huruf ciphertext pertama, kedua, dan sampai seterusnya. Nah, jadi kelompok 1 itu adalah huruf-huruf hasil enkripsi plaintext dengan huruf kunci ke-1, kelompok 2 huruf hasil enkripsi plaintext dengan huruf kunci kedua, sampai dengan seterusnya.
sehingga kalian bisa dapat lihat yang ada di layar. Nah, jadi setelah kita kelompokkan, nah kita lihat huruf yang paling sering muncul. Nah, jadi dalam bahasa Inggris 10 huruf yang paling sering muncul itu sudah kita sering ulang, atau kalian bisa lihat lagi di grafiknya. Nah, kemudian triplet yang paling sering muncul itu adalah the, karena UFV paling sering muncul di dalam ciphertext. Maka dari 10 huruf tersebut, semua kemungkinan kata itu 3 huruf dibentuk dari kata yang cocok adalah the. Nah, jadi kita dapat menerka bahwa UFV mungkin itu adalah the. Nah, jadi dari sini kita coba buat tabel yang memetakan huruf plaintext dengan ciphertext. Kemudian kita menentukan huruf-huruf kuncinya itu berdasarkan dari bujur sangkar Vigener. Nah, ini pengelompokannya. Kalian coba lakukan penerkaan untuk huruf kunci lainnya yang belum diketahui dengan bintang. Jadi kemungkinan besar itu adalah huruf O. Nah, jadi kuncinya kemungkinan besar bisa jadi Ruby. Nah, untuk memastikannya, kalian lakukan dekripsi dengan kunci tersebut dan periksa apakah hasilnya ini merupakan sebuah pesan yang bermakna. Nah, kalau ini untuk yang tampil yang di pertama itu berdasarkan dari pengelompokan yang tadi 555, tapi setelah kita lihat untuk kalimat yang jelasnya itu seperti ini. Nah, ini apakah sudah mengandung makna yang sebenarnya? Oh, ternyata sudah, berarti memang benar kuncinya itu adalah Ruby, begitu. Nah, untuk yang ketiga ini ada variasi dari Vigener Cipher. Yang pertama yaitu adalah full Vigener Cipher. Nah, jadi untuk yang varian ini setiap baris di dalam bujur sangkar tidak menyatakan pergeseran huruf, tetapi merupakan permutasi huruf-huruf alfabet. Nah, misalnya pada baris A, susunan huruf alfabet ini adalah acak seperti yang ada di tabel. Kemudian yang kedua itu ada auto key Vigener Cipher. Jadi di sini idealnya itu kunci tidak digunakan secara berulang. Kemudian pada auto key Vigener Cipher, jika panjang kunci lebih kecil dari panjang plaintext, maka kunci disambung dengan plaintext tersebut. Nah, ini contohnya kita punya negara plaintextnya negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara. Kuncinya itu adalah Indo. Jadi kalau kuncinya kita sambungkan dengan plaintext, nah ini plaintextnya kan tadi kita hilangkan spasinya, kemudian kuncinya itu adalah Indo. Nah, Indo kita sambung dengan plaintext. Indo, negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara. Nah, jadi kita sesuaikan juga kuncinya itu sejumlah dengan jumlah karakter dari plaintext yang kita punya. Nah, selanjutnya kalian lakukan enkripsi dan dekripsi seperti biasanya. Yang terakhir yaitu adalah running key Vigener Cipher. Nah, untuk varian ini, kunci itu bukanlah string yang pendek yang diulang secara periodik seperti pada Vigener yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tetapi kuncinya itu adalah string yang sangat panjang yang diambil dari teks bermakna. Nah, ini misalnya naskah proklamasi, naskah pembukaan UUD 45, ataupun yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita mengenkripsi plaintext negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara, kita dapat menggunakan kunci berupa sila kelima. Nah, ini contohnya sila kelima Pancasila. Kuncinya kita punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk enkripsi dan dekripsi kita lakukan seperti biasanya. Gitu. Untuk yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah Playfair Cipher. Jadi untuk Playfair Cipher ini termasuk ke dalam kelompok Cipher substitusi poligram Cipher. Nah, jadi untuk Playfair Cipher ini akan melakukan substitusi secara bigram. Nah, kelompoknya terdiri dari 2 huruf. Jadi untuk sejarahnya secara singkat, Cipher ini ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone pada tahun 1854.
namun dipromosikan oleh Barrenlyon Playfair, sehingga nama yang diabadikan itu adalah nama yang terakhir. Jadi Playfair chipper ini digunakan oleh tentara Inggris pada Perang Boer, jadi Perang Dunia yang pertama. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk membuat analisis frekuensi menjadi sangat sulit, sebab frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam ciphertext ini menjadi datar. Nah, jadi untuk chipper ini pada dasarnya ini mengenkripsi pasangan huruf bigram atau digraf menjadi pasangan huruf pula. Jadi bukan huruf tunggal seperti pada chipper klasik lainnya. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kunci enkripsinya itu adalah 25 buah huruf yang disusun di dalam bujur sangkar 5x5. Dengan menghilangkan huruf J dari alfabet. Nah, jadi dalam beberapa versi yang dihilangkan adalah huruf Q. Nah, sedang dalam versi lain itu ada juga huruf I dan J. Jadi untuk bujur sangkar berisi huruf yang berbeda satu sama lain. Ini contohnya bujur sangkar persegi Playfair. Ini yang kita hilangkan itu adalah huruf J. Kemudian huruf-huruf di dalam bujur sangkar ini biasanya hasil permutasi huruf-huruf alfabet. Jadi jumlah kemungkinan ada 25 faktorial. Hasilnya segitu. Kemudian kalian susun huruf di dalam bujur sangkar. Dapat dipilih juga dari sebuah kalimat kunci yang mudah diingat. Misalnya, Jalan Ganesha 10. Kalian buang huruf yang berulang. Sehingga kalian dapatkan ada ALNGESHPU. Kemudian kalian tambahkan huruf-huruf alfabet lain yang belum ada, kecuali yang J. Jadi kalian coba masukkan huruf-huruf di atas ini ke dalam bujur sangkar dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan, sehingga kalian mendapatkan bujur sangkar Playfair seperti yang ada di layar. Nah, sebelum melakukan enkripsi, pesan yang akan dienkripsi ini kalian atur terlebih dahulu dengan aturan. Yang pertama, kalian ganti huruf J kalau misalnya ada dengan huruf I. Kemudian yang kedua, kalian tulis pesan dalam pasangan huruf atau bigram. Untuk yang ketiga, tidak boleh ada pasangan huruf yang sama. Nah, jika ada, kalian sisipkan X di tengahnya atau huruf lain, misalnya Z. Yang terakhir yaitu jika jumlah huruf ganjil, tambahkan huruf X pada bigram yang terakhir. Nah, jadi ini contohnya, misalnya pada plaintext temu ibu nanti malam, kan ini di sini tidak ada huruf J, maka pesan ini dapat kalian tulis dalam pasangan huruf bigram. Nah, ini dua-dua. Kemudian karena ada pasangan huruf yang sama, yaitu I dengan I, maka kalian perlu menambahkan X di tengahnya, sehingga bigramnya menjadi yang ada di bawah. Jadi yang tengah di sini kalian tambahkan dengan X sehingga menjadi ganjil. Nah, kemudian yang terakhir kalian tambahkan dengan X juga. Untuk algoritma enkripsi Playfair chipper, ini bisa kita lihat untuk yang pertama. Jadi jika ada dua huruf terdapat pada baris bujur sangkar yang sama, maka tiap huruf ini diganti dengan huruf di kanannya. Substitusi ini bersifat siklik. Jadi jika huruf berada paling ujung kanan, maka huruf substitusinya adalah huruf di ujung kiri pada baris yang sama. Kemudian untuk yang kedua, jika dua huruf terdapat pada kolom bujur sangkar yang sama, maka tiap huruf ini diganti dengan huruf di bawahnya. Nah, substitusi ini bersifat siklik. Jadi jika huruf berada paling bawah, maka huruf substitusinya adalah huruf paling atas pada kolom yang sama. Kemudian yang ketiga, jika dua buah huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama ini diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Kemudian huruf kedua
diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Nah, ini perlu kalian pahami dulu sambil kalian melihat contohnya. Kemudian ini contoh yang selanjutnya untuk Playfair Chipper. Jadi kita punya plain text temui ibu nanti malam. Telah kita tulis atau kita ubah ke dalam bentuk bigram dan kita tuliskan ke dalam bujur sangkar Playfair. Nah, ini chipper text yang dihasilkan itu ada di bawah tersebut. Nah, jadi untuk penjelasannya, untuk bujur sangkar yang pertama, yang ini, untuk bigram yang pertama, jadi untuk TE, huruf T dan E ini kan terletak pada satu kolom, maka huruf T diganti dengan huruf di bawahnya. Huruf di bawahnya T itu adalah Z. Nah, untuk yang E juga, huruf E yang di bawahnya itu adalah B, diganti dengan B. Kemudian, kalian lihat untuk yang selanjutnya, untuk bigram MU, karena tidak terletak pada satu baris atau satu kolom, maka cara enkripsinya itu adalah untuk yang untuk bujur sangkar yang pertama, jadi perpotongan baris yang berisi M dengan kolom yang berisi U itu bertemu pada huruf R. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai 3 titik sudut yang sudah terbentuk, yaitu M, U, dan R. Ya, M, U, dan R. Titik sudut keempat agar terbentuk persegi panjang itu adalah S. Yang seperti yang terlihat pada bujur sangkar yang berikutnya. Jadi enkripsi terhadap bigram MU dan RS untuk bigram yang lainnya itu caranya adalah sama. Untuk algoritma dekripsi Playfair itu adalah yang pertama, jika 2 huruf terdapat pada baris bujur sangkar yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kirinya. Jika 2 huruf terdapat pada kolom bujur sangkar yang sama, tiap huruf diganti dengan huruf yang ada di atasnya. Dan jika 2 huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama ini diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Nah, untuk yang terakhir, kalian buanglah huruf X yang tidak mengandung makna. Jadi untuk kriptanalisis Playfair Chipper, nah jadi karena ukuran poligram di dalam Playfair Chipper ini tidak cukup besar, hanya 2 huruf, sehingga Playfair Chipper ini tidak aman. Karena hanya terdapat 26 huruf alfabet, maka hanya terdapat 676 bigram. Nah, ini jumlahnya tidak cukup besar. Nah, jadi meskipun Playfair Chipper ini sulit dipecahkan dengan analisis frekuensi relatif huruf-huruf, namun untuk Playfair ini masih dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ini kita memiliki frekuensi kemunculan huruf, misalnya pasangan huruf TH dan HE. Ini yang paling sering muncul. Nah, jadi dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf di dalam bahasa Inggris, dan tersedia chipper text dalam jumlah yang cukup, Playfair ini masih dapat dipecahkan. Yang selanjutnya itu ada affine chipper. Jadi affine chipper ini merupakan perluasan dari Caesar chipper. Jadi dengan cara mengalihkan plain text P dengan sebuah nilai M, lalu menambahkan hasilnya dengan sebuah nilai B, elemen M ini disebut sebagai nilai pergeseran multiplikatif, sedangkan untuk B ini disebut sebagai pergeseran aditif. Nah, secara matematif, untuk enkripsi plain text P yang menghasilkan chipper text C dapat dituliskan C sama dengan di dalam kurung M kali P ditambah B di modulus N. Jadi dalam hal ini N adalah ukuran alfabet,
M adalah bilangan bulat yang harus relatif prima dengan M. Jadi jika tidak relatif prima, maka dekripsi ini tidak akan bisa dilakukan. Dan B itu adalah jumlah pergeseran. Jadi Caesar Chipper ini adalah kasus khusus dari affine chipper dengan M sama dengan 1, sehingga C itu adalah di dalam kurung P ditambah B di modulus M. Jadi yang dalam hal ini B itu sama dengan K. Nah, untuk melakukan dekripsi persamaan C yang dalam kurung M dikali P ditambah B di modulus N, ini harus dipecahkan untuk memperoleh P. Nah, jadi solusinya hanya ada jika balikan dari M atau modulus N ini dinyatakan dengan inverse dari M. Jika inverse M ini maka dekripsi ini dapat dilakukan dengan persamaan P sama dengan inverse dari M dikalikan dengan dalam kurung C dikurangi dengan B di modulus N. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kita punya plaintext crypto, kita enkripsi dengan affine chipper dengan mengambil M sama dengan 7. Karena 7 ini adalah relatif prima dengan 26. Dan B itu sama dengan 10. Karena alfabet yang kita gunakan itu ada 26 huruf, maka N-nya itu sama dengan 26. Jadi untuk enkripsi plaintext-nya itu sama dengan C sama dengan 7 dikalikan dengan P ditambah 10 di modulus dengan 26. Jadi kalau kita misalkan A itu bernilai 0, B bernilai 1, sampai Z bernilai 25, maka plaintext crypto ini ekuivalen dengan 10, 17, 8, 15, 19, 14. Jadi untuk perhitungan enkripsinya, nah seperti ini. Untuk plaintext yang pertama itu bernilai 10. Untuk mencari ciphertext yang pertama, jadi kita hitung dengan rumus yang tadi, 7 dikalikan 10 ditambah dengan 10 di modulus 26, sehingga kita mendapatkan 80 di modulus dengan 26 menghasilkan 2 kalau kita ubah itu kita dapatkan huruf C sampai seterusnya. Nah, sehingga ciphertext yang kita hasilkan adalah CZOLNE. Nah, untuk melakukan dekripsinya, ini yang pertama, kita harus tentukan dulu inverse dari 7 di modulus dengan 26 atau 7 di pangkat minus 1 dalam kurung modulus 26 yang dapat dihitung dengan memecahkan kokongruen lanjar 7x kongruen dengan 1 di modulus dengan 26. Nah, solusinya itu adalah x kongruen dengan 15 di modulus 26. Sebab 7 dikali 15 itu sama dengan 105, kongruen dengan 1 di modulus 26. Jadi untuk dekripsinya itu P sama dengan 15 dikalikan dengan di dalam kurung C dikurangi 10 di modulus 26. Nah, untuk perhitungan dekripsinya itu kita bisa lihat. Untuk mendapatkan ciphertext yang pertama, untuk ciphertext yang pertama itu kan bernilai 2. Untuk mendapatkan plaintext yang pertama yaitu adalah 15 dikalikan dengan 2 dikurangi 10 di modulus 26. Sehingga kita mendapatkan minus 120 di modulus dengan 26, yaitu hasilnya adalah 10. Kalau 10 kita ubah itu kita mendapatkan huruf K. Nah, untuk yang huruf-huruf selanjutnya kita hitung cara perhitungannya itu adalah sama, sehingga kita mendapatkan kembali plaintextnya yaitu adalah K. Nah, jadi untuk affine chipper ini bukanlah chipper yang aman, sebab kuncinya dapat ditemukan dengan exhaustive case search. Nah, karena kita hanya menggunakan alfabet 26 huruf. Jadi hanya ada 25 pilihan untuk nilai B dan hanya ada 12 buah nilai M yang relatif prima dengan 26.
yaitu hanya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai 25. Nah, jadi dengan mencoba sebuah kombinasi M dan B yang mungkin ini, maka nilai M dan B yang cocok itu dapat ditemukan dengan sangat mudah sekali. Nah, jadi untuk memperbesar faktor kerja untuk exhaustive case search atau brute force attack, pada Affine Cheaper ini enkripsi sebaiknya tidak dilakukan terhadap huruf individual, tetapi dengan melakukan blok-blok huruf. Nah, misalnya kita punya pesan kriptografi dipecah menjadi 4 kelompok huruf. Kemudian, karena blok terakhir ini kurang, kita gunakan cara padding, yaitu dengan menambahkan karakter bantu. Nah, kita misalkan di sini itu adalah X. Jadi, untuk pengelompokannya, kelompok yang pertama ada KRIP, kelompok yang kedua ada TOGR, dan yang kelompok terakhir ada AFIX. Nah, jadi dengan mengkodekan setiap karakter ini menjadi 2 angka, untuk A itu adalah 00, B adalah 01, C 02, dan Z itu adalah 25. Jadi, blok-blok pesan ini ekuivalen dengan K itu adalah 10, R itu adalah 17 sampai seterusnya. Nah, jadi karena nilai terbesar yang dapat muncul untuk merepresentasikan blok huruf itu adalah 25, 25, 25, 25. Nah, itu artinya itu adalah Z, 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 Z. Nah, jadi kita dapat gunakan sebagai modulus N. Nah, kita dapat memilih M yang relatif prima dengan 25, 25, 25, 26, misalnya 21, 03, 54, 33. Dan B antara 1 dengan 25, 25, 25, 25. Jadi misalnya 23, 21, 00, 25. Untuk fungsi enkripsinya itu menjadi C sama dengan seperti yang tertulis, dan untuk dekripsinya seperti yang tertulis. Untuk perhitungan enkripsi untuk setiap blok itu, jadi untuk P1 ada 10, 17, 08, 15. Untuk mendapatkan C1 kita coba masukkan ke dalam rumus yang tadi sehingga menghasilkan 14, 36, 50, 74. Jadi berlaku juga untuk blok-blok yang selanjutnya. Jadi blok chippernya itu menghasilkan yang seperti ini. Kemudian blok chipper itu dikirimkan ke penerima. Nah, sedangkan untuk perhitungan dekripsi di sisi penerima pesan adalah sebagai berikut. Untuk chipper teks yang pertama ada 14, 36, 50, 74. Kita coba dekripsi. Untuk plaintext yang pertama kita menghasilkan, untuk sudah dimasukkan di dalam rumus, kita dapatkan hasil 10, 17, 08, 15, sehingga kalau kita ubah itu mendapat crypt. Nah, sampai blok yang ketiga, jadi blok plaintext yang dihasilkan ternyata sama. Setelah kita susun dan kita hilangkan huruf X, ini kembali lagi ke pesan aslinya. Jadi untuk Affine Cheaper ini juga mudah diserang dengan non-plaintext tag. Nah, jadi cryptanalyst dapat menemukan plaintext dari 2 buah chipper yang berbeda. Nah, maka kunci dapat diperoleh dengan memecahkan sistem kekongruenan lancar. Misalnya cryptanalyst mempunyai 2 buah plaintext P1 dan P2 yang berkoresponden dengan C1 dan C2, maka M dan B itu mudah dihitung dari kekongruenan simultan berikut ini. Untuk C1 bisa dihitung dengan M P1 ditambah B dimodulus dengan N. Untuk C2, M dikalikan dengan P2 ditambah B dan dimodulus dengan N. Begitu. Nah, ini contohnya untuk cryptanalyst. Kalau misalnya kita cryptanalyst
menemukan ciphertext Z dan L berkoresponden dengan plaintext R dan P, kriptanalis kemudian menghitung M dan N dari dua buah persamaan. Yang pertama, ciphertext Z itu bernilai 25, untuk L itu adalah 11. Jadi untuk Z itu berkoresponden dengan R kita ubah menjadi 17 dikali M ditambah B dimodulus 26. Ini kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, ada 11 sama dengan 15 dikali M ditambah B dimodulus 26. Ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kalian coba kurangin. Persamaan kedua dikurangin dengan persamaan yang pertama sehingga menghasilkan persamaan yang ketiga. Nah, jadi dengan mudah kriptanalis ini dapat menghitung M dari persamaan yang ketiga, yaitu M sama dengan 7. Kemudian mensubstitusikan M sama dengan 7 ke dalam persamaan yang pertama, sehingga menghasilkan persamaan yang keempat. Jadi kriptanalis ini memperoleh B sama dengan 25. Jadi itu caranya untuk kriptanalis dari affine cipher. Untuk yang selanjutnya masih ada Hell cipher dan juga ada one time pad. Ini nanti ada satu lagi yaitu Enigma cipher. Ini kita lanjutkan di materi yang selanjutnya karena lumayan banyak dan kalian harus teliti juga untuk melihat algoritmanya itu seperti apa. Jadi untuk materi kali ini kita sampai di sini aja. Kriptografi klasik masih kita lanjutkan di part ketiga. Nanti secepatnya akan saya buat materinya. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih.